Balai Ibadah Kebaktian Minggu GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat, Minggu 18 Juli 2021, Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Epistel Kejadian 32 ayat 13 sampai 21, Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Dengan tema kesatuan dan damai dalam Tuhan. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan tema kesatuan dan damai dalam Tuhan. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Artinya kita bersama-sama. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Mari bernyanyi dari Kidung Pujian, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Nanti yang bersama. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya.
yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya yang dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.'" Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, "Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia." Dan kamu harus mengatakan juga, "Hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami." Sebab pikir Yakub, "Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Pujian El Shaddai. Aku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Firman Tuhan diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel
dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Shalom, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat Efesus adalah jemaat yang berada di Asia Kecil, yang terletak di kota Efesus, yang mayoritas penduduknya adalah orang Yunani, karena kota Efesus adalah pusat kebudayaan dan perdagangan orang Yunani yang menyembah dewa-dewi, tapi kemudian banyak yang bertobat menjadi pengikut Kristus. Dikarenakan latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda, maka orang Yunani dan Yahudi sulit bersatu. Orang Yahudi sangat ketat memegang tradisi dan adat istiadat mereka, serta hanya mementingkan kelompok mereka sendiri, sehingga bangsa lain sulit untuk hidup dalam persekutuan bersama dengan mereka. Orang Yahudi juga merasa diri paling tinggi dari bangsa lain. Hal inilah yang menjadi tembok pemisah antara Yahudi dengan bangsa lain yang sudah menjadi pengikut Kristus. Bangsa di luar Yahudi mereka sebut jauh. Efesus 2 ayat 13 sampai 17. Tapi orang Yahudi mereka sebut dekat. Dalam perjanjian lama dijelaskan bahwa bangsa Yahudilah yang dekat dengan Allah, dan kepada mereka lah diberikan hukum Taurat. Dapat kita baca Mazmur 148 ayat 14 dan Yesaya 57 ayat 19. Mazmur 148 ayat 14. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Yesaya 57 ayat 19. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Amin. Walaupun ada tembok pemisah Yahudi dengan Allah, tapi lebih besar tembok pemisah bangsa yang bukan Yahudi dengan Allah. Ada tembok pemisah yang tingginya 135 cm atau 3 hasta di dalam bait Allah yang membatasi orang Yahudi dengan yang bukan Yahudi yang sudah menerima baptisan proselit atau baptisan masuk ke dalam agama Yahudi. Di tembok itu dituliskan pelanggaran akan dihukum mati. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 31. Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 31. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus
di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi yang demikian, Rasul Paulus mengajarkan konsep kesatuan. Kalau satu jemaat ingin berkembang, maka mereka harus bersatu. Akan tetapi harus jelas kesatuan yang bagaimana yang ingin dituju supaya tidak menjadi bumerang. Ada kesatuan yang fenomenal, yang bersifat lahiriah, yang hanya berdasarkan sunat kedagingan. Itu adalah kesatuan yang semu, dari luar kelihatan satu, padahal di dalamnya ada kepentingan pribadi. Dan kesatuan yang demikian sangat berbahaya bagi jemaat. Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dalam kematiannya Yesus telah menyatukan seluruh orang percaya. Efesus 2 ayat 13 sampai dengan 18. Yesus telah menyatukan Yahudi dan non-Yahudi karena ia telah menghancurkan sekat penghalang kesatuan itu, sehingga terciptalah kesatuan dan kedamaian. Damai di dalam Yesus Kristus yang memanggil orang percaya untuk mewujudkan kesatuan itu, sehingga tidak ada lagi bangsa yang merasa superior dibandingkan bangsa lain. Darah Kristus yang menyatukan orang percaya sehingga terwujudlah kedamaian. Dosa telah memisahkan manusia dari sesamanya dan dari Allah. Allah mengampuni dosa, yaitu dosa yang menyebabkan pertengkaran dan perpecahan dalam jemaat. Oleh karena itu, kedekatan kita dalam Kristus sangat mendukung persekutuan kita di gereja. Persekutuan kita yang baik dengan Kristus sangat menentukan kesatuan kita di gereja. Hubungan kita dengan sesama tidak lagi ditentukan oleh latar belakang budaya, bahasa, pendidikan, tapi karena darah Kristus yang menebus dan mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kenapa ada orang Kristen yang sulit berdamai dan suka dengan perpecahan? Karena hubungan yang tidak baik dengan Kristus. Karena kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, maka dengan siapapun hubungannya pasti baik. Begitu juga di dalam persekutuan dengan keluarga. Sebab hubungan kita dengan Kristus itulah yang mengendalikan hubungan kita dengan sesama. Walaupun seseorang selalu memusuhi kita, tapi karena hubungan kita baik dengan Allah, maka Allah pasti mengubahkan hati orang yang memusuhi kita. Sebab Allah berkuasa mengubah hati dan sikap seseorang. Kita adalah bait Allah dan Yesus adalah batu penjuru gereja. Efesus 2 ayat 20 sampai 21. Kristus yang menyatukan dan memimpin kita sudah tetap hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kalau masih ada orang percaya yang membangun tembok pemisahan di dalam hatinya, atau dendam, kebencian, amarah, iri dan dengki, tentu itu merugikan dirinya sendiri.
karena ia tidak bisa lagi berdamai dengan sesamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287 ayat 1 dan 2. Arang syukur Hayati mulut tangan sempurna dan besar segala karya Tuhan, dirinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Ayat persembahan diambil dari Ezra 8 ayat 28. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyang. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian persembahan lengkap Kidung Jemaat nomor 147 ayat 3. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan. Mari dengar bersama. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir